Ya baik, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dalam pembahasan mereka untuk diskusi pagi ini. Saudara Naomi Rahel dan juga teman-teman akan membahas presentasi pagi ini. Silakan. Kedengaran nggak Pak suara saya? Ya, Shalom, selamat pagi Pak Kaleb, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin selamat menjelaskan pagi. tentang kepercayaan agama Kristen dan juga kepercayaan dinamisme. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini Nathan Angelica, Januar Nugroho Adi, Sylvie Andres, Naomi Rahel, Tilis Kristiani, Cristiano Valino, Theo M. Rahabeat, dan Jonathan Sylvester Iglesias. Tahap-tahap sistem kepercayaan manusia pada masa prasejarah itu ada 5. Pertama nenek moyang, kedua animisme, ketiga dinamisme, keempat totemisme, dan kelima monoisme. Dan kami dari kelompok 2 akan lebih ke dinamisme. Lanjut. Sejarah masuknya agama Kristen. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Mengutip jurnal Misi Kristen di Indonesia, yaitu Kesaksian Kristen Protestan oleh Benjamin F. Intan pada tahun 2015, mulanya dalam kontrak antara Vogt dan Belanda tidak terdapat pasal tentang kekristenan. Namun pada 1623, Vogt juga diharuskan menyebarkan misi Kristen. Karena motif utama Vogt adalah perdagangan, maka dukungan terhadap penyebaran misi Protestan dilakukan selama hal tersebut mendatangkan keuntungan. Agama Kristen dan kepercayaan dinamisme. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani yakni dunamos yang berarti kekuatan. Maka itu, dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Di zaman prasejarah, banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan, seperti api, batu, air, pohon, binatang, hingga manusia. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan semacam dinamisme bahkan masih hidup hingga kini. Kita dapat melihat, saat ini masih banyak orang percaya batu cincin ataupun benda jimat lainnya dapat memberi berbagai khasiat, mulai dari kekebalan, kegagahan, hingga ketampanan. Contoh benda kepercayaan dinamisme di masa sekarang. Yang pertama ada keris, yang kedua cincin, yang ketiga tombak. Suku yang menganut dinamisme yang ada di Indonesia yaitu suku Sumba dari Sumba Barat dan Timur, suku Lore dari Sulawesi Tengah, suku Buru dari Kepulauan Maluku, suku Jawa dari Jawa, suku Kaharingan dari Kalimantan. Kepercayaan dinamisme yang pernah ditemui di Indonesia. 1. Ponari bocah atau seorang anak kecil yang pernah menggunakan batu yang dicelupkan ke air untuk membuat kesembuhan bagi masyarakat. 2. Mandi kembang 7 rupa. 3. Peniti sebagai penangkal gangguan gaib bagi orang yang sedang hamil. 4. Sesajen suatu sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini. Kenapa masih banyak penganut kepercayaan dinamisme? Karena minimnya pengertian tentang agama dan masih banyak kurangnya pemahaman tentang kitab suci atau Alkitab. Lalu ada kepercayaan dinamisme itu sudah menjadi budaya atau suatu kebiasaan turun-temurun yang harus dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, masih banyak sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kepercayaan dinamisme lebih dapat mendatangkan keselamatan diri, menjaga keamanan, dan lain-lain.
Pandangan iman Kristen terhadap kepercayaan dinamisme. Kepercayaan-kepercayaan seperti dinamisme menandakan bahwa manusia sangat peduli pada kehidupannya, namun merasa lemah sehingga ia berpaling kepada hal yang tidak benar adanya. Memang kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan, namun manusia harus tetap berpengharapan terhadap Tuhan dan tidak menyadarkan hidupnya pada kepercayaan yang tidak benar adanya. Karena pada hakikatnya manusia harus tetap mengantungkan diri hidupnya pada Tuhan. Ya, untuk terakhir menjadi kesimpulan dari kelompok kami adalah mengikut Tuhan Yesus berarti bersedia meneladani Kristus dan melayani dengan setulus hati. Saya mau kutip dari kitab hari ini adalah Imamat 19 ayat yang 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan dan Allahmu. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman yang menanggapi atau mau menambahkan tentang dinamisme, kepercayaan dinamisme. Itu tadi ada contoh-contoh juga ya, daerah-daerah yang masih terlibat dinamisme ya, bisa itu diambil dari mana itu? Dari artikel di Google, Pak. Dari artikel Google ya, Iya. supaya kita dapat pertanggungjawabannya ya, untuk contoh-contoh yang kita ambil. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan, atau ada pengalaman di mana kita berada tentang kepercayaan dinamisme. Tadi definisinya apa ya? Definisinya dikeluarkan dulu. Nah, dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yakni dunamos ya, berarti kekuatan. Maka itu dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Silakan, Gloria. Ya, izin bertanya ya Pak untuk kelompok 2. Menurut kalian, gimana pandangan kalian? Misalkan kepercayaan dinamisme ini kan bisa saja jadi nilai budaya ya dari suatu daerah tertentu. Terus kepercayaan ini tuh kan bisa aja mengandung nilai-nilai luhur gitu loh. Jadi misalkan ada satu individu yang merasa dia percaya dengan Yesus gitu. Dia mau jadi pengikut Kristus. Tapi di satu sisi dia juga harus melestarikan nilai-nilai budaya dari daerah dia gitu loh. Jadi dia tetap menjalankan apa yang menurut budayanya tuh baik gitu. Misalkan kayak kepercayaan dinamisme ini, misalkan mengikuti upacara-upacara adat gitu loh yang berhubungan sama kepercayaan ini, sedangkan dia adalah seorang umat Kristiani gitu loh. Pandangan kalian seperti apa? Terima kasih. Silakan teman-teman, boleh dijawab. Yang mau jawab siapa? Rahel? Maaf Pak, saya izin menjawab. Silakan Natania. Saya nggak tahu ya ini benar atau salah, tapi ini menurut pandangan saya aja. Di Alkitab itu, di Keluaran 23 ayat 24, ada yang berbunyi seperti ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Jadi kalau menurut saya, ketika dia sudah sudah yakin bahwa akan mengikuti Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Harusnya sih dia stop ikutin apa kayak yang kayak apa ya, kayak yang leluhur-leluhur kayak gitulah, karena kan di Alkitab juga udah tertulis janganlah ada Allah lain daripadamu gitu kan. Jadi kalau menurut saya kayaknya nggak usah diikutin lagi deh gitu, maksudnya udah stop gitu, jadi udah ke satu aja, ke Tuhan Yesus aja, nggak usah ke yang lain gitu. Maaf ya kalau kata-katanya agak aneh. Makasih ya. Gimana Gloria? Menurut saya ini sih Pak, kayak saya masih belum jelas juga sih. Mungkin lebih ke ini ya, dia individu ini tuh nggak meyakini gitu loh, nggak meyakini tentang kepercayaan dinamisme ini, tetapi dia hanya menghormati budayanya gitu loh. Jadi menghormati keyakinan yang sudah dianut dari keluarganya gitu secara turun-temurun gitu. Dengan tetap ya setia kepada Yesus, tapi ketika dia harus mengikuti upacara-upacara adat gitu loh, dia ikut juga gitu. Gloria izin ini bertanya lagi, apa maksudnya kegiatan adat seperti apa ya? Maksudnya dalam kegiatan adat itu banyak banget, maksudnya kalau kegiatan adat yang menduakan Tuhan Yesus secara absolut sebenarnya nggak boleh gitu. Walaupun Jadi intinya karena kita bahas dinamisme, jadi macam. mungkin adat Boleh. yang masih hubungannya dengan dinamisme. Cuma ada nggak contohnya Gloria misalnya, adat yang misalnya masih hubungan sama dinamisme? Lebih spesifik aja Gloria, maaf. Tadi kalian juga sebutin ada contohnya kan? Ada nggak contohnya dari pembahasan tadi, teman-teman? Nah, itu tadi ada ponari, mandi kembang 7 rupa. Iya. Ada peniti, penangkal gaib. Nah, ini arahnya kemana nih, Gloria? Misalkan yang nomor 4 deh. Misalkan yang nomor 4. Nomor 4. Sesajen itu kan, untuk melindungi gitu. Sesajen, suatu sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini. Yaitu gimana teman-teman? Kalau orang tersebut sudah Kristen tapi masih terlibat di sana, perlukah dia tidak lagi terlibat atau tetap terlibat tapi tidak percaya? Nggak tahu, gimana penjelasan kalian? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang sudah percaya sama Yesus, ya tidak usah ikutin lagi, karena itu juga nggak bersifat wajib juga kok. Gimana, Gloria? Iya, oke Pak, sudah cukup. Menambahkan Pak. Theo, silakan. Ya, kalau tertulis dalam Matius 6 ayat 33, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Which is kalau lu takut akan hari esok, biasanya lu keempat nih, minta-minta kayak suatu perlindungan segala macem. Tapi lu nggak ngandelin Tuhan gitu. Kalau menurut saya, absolut, Alkitab tuh udah absolut Pak. Maksudnya dalam artian Matius 6 ini ayat 33 ini menggambarkan banget. Nggak ada kepercayaan lain, nggak ada kekuatan lain selain Tuhan Yesus itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, gimana Gloria? Iya Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk kelompok 2. Makanya kita kalau membimbing orang, kita pastikan dia benar-benar bertobat ya. Tetapi memang tidak dipungkiri ya, masih banyak orang KTP-nya sudah Kristen, tapi masih rajin ke dukun, masih rajin terlibat penyembahan-penyembahan berhala. Ya, Pak Kaleb juga pernah ke Sumatera Utara. Ya, di sana juga masih banyak orang datang ke kuburan bawa pinang, ya, bawa rokok, bawa buah dan macam-macam. Padahal mereka KTP-nya juga
sudah Kristen ya. Dan ini memang proses hidup yang kita terus doakan supaya sebelum dipanggil Tuhan semua sudah pada bertobat. Ya. Jadi ini pembahasan kita pagi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sudah mau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya memang banyak Yesus bilang apa? Kita harus memikul salib ya. Ya, penderitaan. Saya pernah melihat satu film di pedalaman India, dan kalau mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus tuh suka dikejar sama keluarganya yang belum bertobat dan bahkan sampai dibunuh ya, karena mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk ikut Tuhan Yesus memang tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita mau sungguh-sungguh banyak sekali tantangan. Tapi sekali lagi ya kita lebih percaya kepada Tuhan karena Alkitab mengatakan berbahagia mereka yang kehilangan nyawa karena Kristus. Ya, di balik hidup kita ini masih ada kehidupan yang kekal. Ya, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diselamatkan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita juga hidup kekal, tapi dalam penderitaan. Karena itu, pagi ini kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ada yang punya pengalaman pergi ke Ponari gitu? Yang di kelas ini? Nggak ada ya? Ya, dulu bikin heboh sejagat Ponari, bocah yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi sebenarnya itu semua akhirnya tidak ada lagi powernya ya. Jadi kuasa yang dahsyat itu hanya di dalam Tuhan. Dari dulu, sekarang, selamanya mujizat dari Tuhan itu tetap berlaku. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Amin. Ada lagi atau cukup? Cukup kali ya. Cukup ya, kata Theo cukup. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu, kasih jempol buat teman-teman di kelompok 2 ya, buat Naomi, Rahel, dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya.